Hai geng, balik lagi di Jalan Tikus. Kali ini buat kalian yang sebenarnya merayakan Valentine di tanggal 14 Februari kemarin, kalian melupakan sesuatu, yaitu adalah flash sale HP termurah, tercanggih, terhebat di Indonesia. Ya buat kalian yang tahu sebenarnya brand Samsung, dia tuh baru aja merilis Samsung M20 di Indonesia dengan harga 2,7999 juta. Mahal boy. Jadi kenapa mahal? Jadi begini geng, di India varian Samsung M20 dengan RAM 3GB, memorinya 32GB itu seharga 2,2 juta doang. Varian 6GB nya RAM-nya nih, jadi RAM-nya 6GB, memorinya 64GB itu sampai 2,6 juta. Masih lebih murah daripada varian 3GB-nya dan yang 32GB juga memorinya di Indonesia. Nah, jadi menurut gue tuh kayaknya nggak worth it gitu loh geng buat dibeli. Karena kenapa? Dengan Samsung M20 dibandingkan handphone nanti nih yang kita bakal kasih tahu kalian tuh bahwa spesifikasinya tuh setara, bahkan justru lebih tinggi dan harganya tuh lebih murah. Nah, sekarang kalian pikir lagi deh kalau beli Samsung M20 tuh worth it atau enggak dengan spesifikasi yang ditawarkan. Kalau misalkan menurut kalian ada yang justru lebih baik, nah ini dia nih. Jalan Tikus bakal ngasih 5 HP yang lebih baik dari Samsung M20 dan harganya lebih murah. Jadi HP ini murah. Oke, tapi sebelum itu kalian jangan lupa pencet subscribe, like, dan pencet juga notifikasinya. Oke? Yang pertama adalah Realme 2 Pro. Oke, jadi kenapa misalnya gue bilang ini HP-nya worth it buat kalian? Karena dia tuh sudah dilengkapi dengan Snapdragon 660. Oke, gue tahu itu Snapdragon-nya udah lama, tapi itu bisa menyaingi Exynos 7904 punyanya Samsung M20. Terus, Realme 2 Pro ini juga memiliki variatif RAM yang lebih banyak. Dia ada 4GB, ada 6GB, ada 8GB. Kelipatannya lebih oke lah. Sementara kalau misalkan Samsung kan yang tadi gue bilang kalau nggak 3, 6. Harganya Realme 2 Pro menurut gue tuh lebih worth it dibanding dengan Samsung M20. Bukan lebih murah, tapi worth it. Jadi kayak gini, Realme 2 Pro itu dengan varian 4GB RAM, terus memorinya 64GB, itu harganya 2,8 juta. Sementara kalau misalkan Samsung M20 dengan 3GB RAM-nya, nah terus juga memori 30GB, itu 2,799. Jadi menurut gue, ya nggak sebanding kayak gitu loh. Jadi hanya karena nama brand doang, makanya Samsung lebih mahal. Nah, nggak sampai di situ aja, Realme 2 Pro ini juga didukung dengan kamera dual juga. Dan kameranya tuh menurut gue tuh lebih worth it lah daripada Samsung M20. Dan kamera depannya itu 16 megapiksel. Jadi menurut gue tuh jauh lebih worth it daripada lo beli Samsung M20. Bener gak? Yang kedua adalah Asus Zenfone Max M2. Nah, jadi handphone Asus varian ini itu lebih worth it dibanding dengan Samsung M20. Kenapa gue nggak bandingin dengan Asus Zenfone Max M2 Pro? Karena menurut gue yang biasanya aja, M2 biasa itu udah worth it banget buat kalian bandingin. Emang mereka sama-sama memiliki RAM 3GB, terus memorinya juga 32GB, tapi lebih worth it harganya. Karena Asus Zenfone Max M2 ini dibanderol dengan harga cuma 1,9 juta. Kalian bisa langsung cek di internet, kalau nggak gue linkin di deskripsi. Nah, dengan harga ini kalian juga bisa mendapatkan yang setara dengan Samsung M20. Oke, kalau misalkan dari segi kameranya, menurut gue emang Asus angkanya jauh lebih rendah. Tapi kalau misalkan kalian yang punya Asus, kalian bisa kasih tau gue seberapa jernihnya juga untuk mengambil gambar. Karena menurut gue nggak beda jauh. Kalian mau ngapain juga, maksudnya foto terus di print, enggak kan? Nah, menurut gue makanya lebih worth it. Terus varian RAM-nya yang lain, menurut gue Asus Zenfone Max M2 ini juga lebih worth it. Dengan RAM 4GB, dengan memorinya 64GB, itu harganya cuma 2,3 juta. Lebih murah daripada yang masih Samsung M20. Ya enggak? Nah, yang ketiga itu ada Honor 9i. Nah, buat kalian yang sebenarnya udah tahu HP ini, gue yakin pasti kalian juga recommended kan dari awal kan. Nah, jadi Honor 9i ini itu menurut gua apa ya, dibandingkan dengan Samsung M20 ibarat kata kayak kakak adik sebenarnya. Memang dia varian RAM-nya tuh dan memori itu sama, tapi menurut gua tuh Honor 9 ini lebih murah karena harganya cuma beda 700.000. Berapa tuh berarti? 2,1an lah ya. Nah, jadi HP Honor 9i ini juga memiliki kualitas yang lebih bagus daripada Samsung M20. Jadi gue bukannya ngejelekin, tapi ini fakta aja karena si Honor 9i ini itu dilengkapi dengan kamera yang 16 megapiksel depannya. Sementara kan kalau Samsung M20 kan 13+5 kan belakangnya. Dan depannya itu cuma 8. Ya enggak? Jadi buat kalian langsung aja bantai. Yang keempat adalah Nokia 5.1 Plus. Menurutku ini adalah varian Nokia yang oke banget buat disandingkan dengan Samsung M20. Kita lihat dari segi harganya aja.
Harganya aja sudah beda. Nokia 5.1 Plus di harga dengan 2,4 juta rupiah saja. Dengan varian yang sama, emang kayak RAM-nya 3 GB, memorinya 32 GB, dan kameranya hampir sama. Tapi Nokia ini memiliki keunggulan yang menurut aku itu lebih worth it. Karena kenapa? Dia tuh dibasiskan dengan Android murni. Yang dimana kalau kalian tahu Android murni itu adalah lebih cepat. Karena kenapa? Dia tuh bloatware-nya lebih dikit. Karena kan nggak ada aplikasi bawaan dari produk brandnya itu sendiri. Jadi Nokia ini sudah dibasiskan dengan Android murni. Kayak gitu, geng. Yang terakhir adalah Redmi Note 7. Nah, buat kalian pecinta Redmi seri, gue yakin pasti kalian langsung bilang, iya kak, bener yang itu. Nah, ini dia gue kasih tau lagi. Emang benar, karena Redmi Note 7 itu lebih baik daripada Samsung M20. Dari harga, dari kualitas RAM-nya, dari kualitas kamera. Bahkan Redmi Note 7 dilengkapi dengan 48 megapiksel plus 5 dan kamera depannya 13 megapiksel. Jadi Redmi Note 7 itu udah oke dari segi kamera. Dari segi harga, nah Redmi Note 7 itu dikisarkan dengan harga 2,1 hingga 2,5 juta. Udah lebih murah daripada Samsung M20 yang harganya 2,7999. Nah terus dari varian RAM dan memori internalnya, Redmi Note 7 tuh gede. Yang serinya dia tuh ada 3 GB dengan 32 GB. Terus ada 4 GB dengan 64 GB. Lalu ada 6 GB dengan 64 GB. Harganya itu dari 2,1 hingga 2,5. Kan ada yang 3 juta sih, tapi 6 sampai 64. Tapi menurutku adalah lebih worth it daripada kalian harus membeli Samsung M20. Nah, nggak sampai segitu aja. Dengan harga segitu, Redmi Note 7 tuh dilengkapi dengan Android 9.0 atau dibilangnya Android Pie lah. Nah, ini udah oke dan jauh jika disandingkan dengan Samsung M20. Nggak sampai itu juga, kalau masalah chipset ya Redmi Note 7 masih dilengkapi dengan Snapdragon 660, tapi menurutku itu udah oke daripada Exynos 7904-nya. Iya nggak? Nah, jadi gimana geng? Itu udah 5 rekomendasi dari Jalan Tikus untuk kalian daripada beli Samsung M20 yang menurutku ya sebenarnya boleh aja kalian beli. Aku tidak menjelekkan banget lah ya, Samsung M20 juga dilengkapi dengan spesifikasi yang oke. Cuman emang untuk harga enggak lah sebanding dengan 5 HP yang tadi sudah aku rekomendasikan. Oke? Nah, jadi buat kalian yang sebenarnya udah penasaran, langsung aja cek dan beli. Gampang nggak? Tapi anyway ini Vivo sih. Ini bukan rekomendasi kalian.